Selamat siang teman-teman. Saya ini kayaknya yang akan saya bagikan sama dengan Bu Dewi, cocok lah pokoknya ada hubungannya dengan video ya, sesuatu yang teman-teman udah pernah lihat gelagatnya ada di dalam keseharian saya ketika mengajar, yaitu saya bagi tentang flip grid ya Bapak Ibu ya, flip grid. Jadi monggo dibuka perambannya bagi yang belum punya akun Flipgrid, www.flipgrid.com, www.flipgrid, bukannya ini, salah, bukan yang ini, flipgrid.com, www.flipgrid.com. Itu nggak di ini kan Pak, nggak harus di HP kan? Nggak harus di HP. Nah ya oke. Kalau di PHP mungkin. Nggak bisa di laptop. Oh bisa banget. Justru tadi pertanyaannya begitu maksudnya, tidak harus di HP Ibu. Ya. Ini nggak di Android maksudnya. Ya, ini harus di Android atau ya, www.flipgrid.com Bapak Ibu, www.flipgrid.com. Mana coba? Ini nih www. Ketika kita ketik www.flipgrid.com, begitu putar-putar cari-cari, maksudnya kok info.flipgrid.com ya, mohon maklum ya. Jadi carinya www.flipgrid.com. Ini mungkin teman-teman pasti udah familiar, jadi nggak apa-apa. Saya kalau ini adalah deja vu, mohon maaf. Saya mau berbagi dengan teman-temannya mulai dari awal aja ya, in case ada yang udah sempat ngelihat saya bagi-bagiin Flipgrid tapi belum sempat mengutak-atik, maka saya ingin dari awal saja. From the very beginning, I'm going to start this account making and so on and so forth. Oke, jadi kalau saya belum punya akun Flipgrid, saya pasti akan ke sign up, Bapak Ibu. Sign up today, it's free. Daftar ayeuna gratis. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa, Bapak Ibu, kalau saya kecepatan, tolong ingetin saya, ditampilin juga boleh lah. Nah, sign up-nya bisa pakai dua. Sign up with Google, sign up with Microsoft. Saya nggak terlalu suka Microsoft sih sebetulnya, makanya saya sign up-nya pakai Google. Saya sign up pakai Google. Saya mau pakai akun yang belum pernah saya pakai. Yang mana ya? Ini deh. Nggak tahu ini nggak tahu ada nggak tahu nggak ya? Saya coba ini deh. Ini saya nggak tahu ini ada akunnya nggak. Jadi kita tinggal sign up, mendaftar dengan menggunakan akun. Kalau pilihan saya tadi Google, Bapak Ibu bisa pakai Microsoft juga boleh, asal jangan pakai microwave atau microscope karena itu tidak akan berhasil Bapak Ibu. Nah, ternyata akun Molo Roberto Santana ini belum pernah dipakai, makanya dia masuknya ke sini. Welcome to Flipgrid. Oke. Welcome to Flipgrid. Ini berarti saya kayaknya udah bikin ini. Kayaknya saya udah bikin, karena kalau belum nggak seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang sedang mencoba tidak? Nyoba. Lagi ngikutin. Saya nyoba. Ya, kalau gitu kalau lagi nyoba saya tunggu ya. Jadi ini kayaknya ini berarti udah bikin ini. Saya tutup jreng. Karena kalau itu nyoba biasanya masuknya ke mana ya Bapak Ibu ya? Ke apa sih, ditanyain negara? Oh iya, itu betul. Ya. Nama. Ya betul. Ya itu dia. Nama, first name, last name, yes, country. Betul. Password juga ya. Belum sampai ke situ. Nomor rekening saya nanyanya lisan. Nomor rekening saya nanyanya lisan nih. Nomor rekening dong. Saya juga mau. Terus ditanyain ini create a new group, Pak Robi gimana? Oh ya, ini create new group nanti kita akan buat. Jadi Bapak Ibu, grup itu sebetulnya merupakan sesuatu yang sudah dimutakhirkan. Dulu grup itu namanya grid. Grup itu seperti kelas lah, ya, seperti kelas. Jadi kalau di Google Classroom ada kelas-kelasnya. Nah, itu grup. Jadi nanti sesudah masuk ke proses ini, tinggal kita sudah sign up, proses sign up selesai, kita akan mulai membuat grup-grupnya, gitu. Kalau gini kita langsung kita pilih create group. Yes, mari kita create group, membuat grup. Misalnya, set up your group, bla bla bla, add your participant, next.
Nah, ini Bapak Ibu, ini tinggal kasih misalnya nih. Ini adalah saya bikin grup ya. Kita cerita di sini ya. Atau saya ceritanya kelas biology misalnya ya. Kelas 8 Y. Wah, banyak amat kelasnya, luar biasa ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, misalnya ini nama grupnya kita tentukan. Atau misalnya saya juga kadang-kadang menamai grupnya itu dengan topik Bapak Ibu, misalnya contoh saya punya di sini nih nih contohnya ini ya Bapak Ibu ya, yang ini nih saya buka di tempat lain. Nah, ini 8D Bloody Chapter, ini bab tentang sistem peredaran darah untuk kelas 8D, misalnya begitu. Ya, itu terserah, itu makan hak asasi Bapak Ibu untuk memberikan nama ya. Nah, kita kembali lagi ke mana sih namanya? Tunggu, stop sharing. Pak Robi sambil nungguin. Yuk. Kan kalau yang Flipgrid ini, apakah kita bisa nyimpan beberapa materi di dalam atau kayak Pak Robi tadi berdasarkan chapternya aja? Nyimpan. Jadi gini, Bapak Ibu, ya kenapa saya langsung lompat ya? Jadi Flipgrid itu adalah menurut saya ya, ini menurut saya, Flipgrid adalah sebuah platform di mana kita bisa berinteraksi dengan anak, beraktivitas, tetapi overall dasar dari aktivitas yang dilakukan dalam Flipgrid ini adalah video, sama seperti yang barusan Ibu Dewi bagikan di Edpuzzle, itu juga sama video ya, hanya memang lebih banyak berdasarkan apa yang saya rasakan, saya membagikan kepada mereka sebuah tugas. Saya berikan kepada mereka sebuah tugas. Di dalam tugas itu tentu saja kita akan sertakan, kita bisa sertakan materi. Materinya berupa apa? Berupa video, berupa tautan menuju ke website tertentu dan sebagainya, gitu ya. Tetapi at the end, pada akhirnya siswa akan menyerahkan kepada kita tugas, akan mensubmit tugas mereka dalam bentuk video. Jadi secara garis besar Flipgrid itu seperti itu. Kita kasih materi, lalu kemudian anak mengerjakan tugasnya dan bentuk tagihannya berupa pembuatan video seperti itu. Dan Bapak Ibu, Flipgrid ini sangat bagus untuk Flip Classroom ini cocok banget gitu ya. Cocok banget untuk Flip Classroom. Nah, seperti itu Bu Del. Apakah terjawab? Iya Pak. Oke, nah udah kasih nama ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita akan menambahkan siswanya. Ada beberapa alternatif. Student email, student username, dan Google Classroom. Google Classroom ini relatif baru. Artinya kalau Bapak Ibu pakai Google Classroom, ini gampang ya. Jadi tinggal kita mengakses Classroom kita. Saya dari Classroom aja deh kalau gitu ya. Kalau saya klik Classroom di sini, saya tinggal sign in dengan Google. Lalu kemudian saya pilih akun saya ini misalnya, yang akun sekolah, yang G Suite kita, maka kita izinkan untuk mengakses akun ini. Maka kemudian Bapak Ibu tinggal kita pilih nih, kita udah bikin kelas di Google Classroom, jreng. Nah, kita jadi udah tinggal pilih mau yang mana yang mau dimasukin. Gitu, ini enaknya Flipgrid sekarang, bisa di-connect dengan Google Classroom. Saya tinggal ambil di Google Classroom saya. Begitu dimasukin, maka dia ada anak-anak di dalam misalnya kelas 8E biologi, itu langsung masuk ke dalam grup yang ini. Gitu. Seperti itu, Bapak Ibu, berkaitan dengan Google Classroom. Kemudahannya begitu. Pak Robi, mau nanya, kalau student username itu gimana? Nah, sekarang kalau saya misalkan kita nggak punya Google Classroom nih, misalkan belum punya, misalkan itu gimana? Ya, siap Pak Adi, siap. Jadi gini, saya jelasin semuanya ya. Student username itu kita kasih username. Misalnya kita punya siswa namanya Usep Swazana Segar. Ya, nah ini kita kasih username. Misalnya dia ini kelas 8, dia anak kelas 8Y misalnya nih, saya pakai 8Y nomor absennya misalnya 41 misalnya. Nah gitu, begitu kayak gini, saya tinggal add, jadilah Usep, gitu ya, jadilah Usep. Kemudian saya bikin lagi satu persatu, bisa seperti itu Pak Adi. Jadi kita sendiri
yang memberikan username buat si anak. Nanti begitu selesai, kita bisa print out list nama anak-anaknya sehingga anak bisa dikasih tahu ini loh username kamu. Bahkan kalau kita print out, anak dapatnya QR code gitu. Itu satu-satu ya, itu satu-satu. Kebayang kalau ada 100 anak, itu kan repot juga ya Bapak Ibu ya, satu ya. Nah, berarti selain dimasukkan satu-satu, kita juga bisa mengunggah list anak menggunakan file CSV. File CSV itu kan kita semua tahu ya, kita ketik di Microsoft Excel nama, nanti formatnya harus dilihat lagi. Biasanya di kolom pertama first name, di kolom kedua last name, di kolom ketiga adalah username. Nah tinggal file Microsoft Excel itu yang biasanya XLSX itu kita save as CSV gitu. Begitu udah di save as CSV, tinggal diunggah. Gini, kalau kayak gini, jika di dalam file CSV-nya ada 100 anak, langsung masuk. Gitu Pak Adi. Jadi username, kita buatkan mereka username, apakah dimasukkan satu persatu kalau memang lagi rajin dan punya banyak waktu luang, atau menggunakan file CSV. Begitu Pak Adi kejawab? Iya, jawab. Nah, sekarang kalau student email, Bapak Ibu, student email ini kayaknya relatif mudah. Mengapa? Karena students join using a Microsoft or Google email. Kebetulan BPK Penabur kita menggunakan G Suite yang adalah Google email. Betul kan ya? Jadi tinggal nih enter email domains or individual email addresses to add them to this group. Berarti kalau kita punya nama anak dan daftar alamat emailnya, kan kita pasti bisa dapatkan ya alamat email dari semua anak didik kita yang kita ajar. Kita bisa unggah itu sekali lagi dalam bentuk CSV, atau kita tulis di sini domainnya. Domain sekolah kita kan adalah @smpk1bpk.penabur.sch.id. Kan gitu kan ya? Tinggal kita enter aja. Maka semua yang domainnya sama itu bisa masuk. Gitu. Jadi sekali lagi ada 3 alternatif bagaimana kita memasukkan anak-anak kita ke dalam grup-grup kita. Saya melakukan dua macam cara. Yang pertama, masukin semua anak kelas 7 pernah, tapi saya juga pernah memisahkan kelas 8 kayak tadi 8C, 8D, 8E di grup yang terpisah gitu. Metodenya 3 macam, menggunakan student email. Student email itu bisa dengan hanya memasukkan domain emailnya kita smpk1bpk.penabur.sch.id ya seperti ini, atau mengunggah CSV file berisi alamat email G Suite anak-anak. Itu metode pertama. Metode kedua, student username yang tadi kita masukin satu persatu, atau sekaligus dengan CSV file, atau kita menggunakan Google Classroom. Sampai sini Bapak Ibu, apakah saya terlalu cepat atau ada pertanyaan? Interupsi boleh? Kalau Sir, siap. Mana dulu? Siapa? Silakan. Pak Jonas boleh. Kalau dari 3 ini, menurut Sir Robi, mending pilih yang mana? Kalau saya karena saya simpelnya yang mana, Sir? Ya, kalau saya karena saya sudah punya kelas di Google Classroom, saya senang pakai Google Classroom. Tetapi sekarang dengan kemampuan kita guru untuk mengakses data alamat email siswa, rasanya student email lebih oke. Kedua yang saya suka. Kalau student username itu saya mesti bikin username-nya sendiri, agak repot. Student username itu saya mesti bikin username sendiri. Pak Roberto. Siap. Mr. Roberto. Ya, siap. Ma'am Lili. Siap, Ma'am. Yes. Kalau sebetulnya kalau menurut saya ini Pak Roberto nawarin apa? Saya baru masuk ya, ada 3 macam. Apa aja tadi? Apa tuh? Google Classroom, satu lagi. Flipgrid. Memasukkan student email dan membuatkan untuk siswa username. Oke. Sebetulnya kalau anak sudah punya student email for the whole class, for the whole student, it is easier for us. Google Classroom is very simple, sir. Yeah, of course, yeah.
Definitely, absolutely, extremely simple. Yes, Tway, ma'am. Tway, ma'am. Tway. Ya. Okay, may continue please. Tuh kan. Ini kan Bu, tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Aku mau mendingan gitu. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Google Classroom, enaknya di situ. Jadi checklist aja anaknya, yang mana yang masuk Coba ya, kelas. misalnya saya ambil 8E. 8E, oke, misalnya saya ambil ini. Emang jreng. All the students should have the same emailnya harus disamain ya, Sir? Iya, kalau Google Classroom saya ngambilnya berarti hanya satu kelas ya, Bu. Berarti saya harus bikin grup lain untuk kelas yang lain. Grup ini nih. Ya, per kelas. Create a new group for 8B, create a new group for 8C gitu. Saya mesti bikin beberapa grup yang terpisah untuk masing-masing kelas. Gitu. Ya. Siap. Yes, Sir. Ada lagi teman-teman? Yang tadi. Ya, Bu Deo. Jadi yang tadi tuh untuk yang username-nya ya. Kan aku misalnya nih main student username. Berarti aku harus ngarang sendiri ya isi username. Iya, kalau saya ini ngarang sendiri, Bu Deo. Oke. Nah, paling gampang mau ngarang sendiri juga bikin aja di Excel. Susunin namanya berderet gitu ya. Terus kasih nama gitu kan ya. Kode pasti kan punya pola. Saya biasanya hanya pakai 4 digit kok. 2 digit kelas, 2 digit nomor absen. Sehingga misalnya 7C absen 2 berarti 7C02 gitu saya biasanya kodenya. Biar mudah ya. Iya. Nah, nanti dibentuk dalam CSV. Ya, file Microsoft Excel di save as CSV. Sip, lanjut, Sir. Lanjut. Ngomong jorok. Iya, lanjut. Nah, Bapak Ibu ke bawah lagi ya, ada group notification. Allow people to get email notification for new responses and comments. Ini terserah sih kalau kita mau men-spam anak-anak dengan email bahwa ada respon dari si A, dari si B gitu, terserah gitu ya. Saya sih tidak terlalu suka mengaktifkan ini, nggak masalah. Mau diaktifin juga boleh. Maksudnya kalau ibu bapak saya ingin semua anak-anak di grup saya tahu kok ada yang men-submit, memposting respon tertentu. Nah, silakan diaktifkan aja, gitu ya. Kalau saya biasanya nggak masalah kok. Nah, kemudian status adalah status grup ini. Apakah grup ini aktif atau tidak? Hanya gitu, hanya aktif atau hidden. Kalau aktif berarti kan biasalah, jadi orang bisa masuk ke grup ini, bisa ngeliat isinya dan sebagainya, bisa respon, bisa komen. Oke. Personalize ini mempersonalisasi gambar image dari, saya kayaknya share ini deh, share seluruh layar aja deh supaya gampang. Mana ya? Screen. Ini aja deh. Nah, ini. Jadi ini terserah mau dipakai yang mana, mau pakai dari luar atau dari dalam gitu kan ya. Supaya ya gitulah ceritanya, milih ya, bisa pilih ada nature juga, ada alam. Boleh dong beda kata si penguin gitu ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu, ini akan menjadi bannernya grup yang bersangkutan yang ibu bapak sedang kerjakan. Oke. Nah, kemudian kalau saya turun ke bawah, ini create group, oke. Berarti saya tinggal create group. Kalau udah siap, ada telepon biarin aja lah. Create group, saya create group Bapak Ibu. Creating your group is ready. Sekarang udah ready. Nah, ini nanti akan ada kok di grup kita link ini akan ada. Jadi jangan khawatir, saya mau tutup aja kalau saya. Nah, ini ya, ini grup saya biologi 8Y misalnya. By default Bapak Ibu, ini students. Kita bisa lihat studentsnya ternyata cuma USEP doang. Oke, nah, cuma berarti tadi pakai yang ini ya, pakai yang student ID. Nah, ya, nah. Topics by default akan udah ada ini, ada perkenalan, hello I am bla 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 gitu ya, biarinlah itu mah sudah ada di sananya. Nah, sekarang kita mau mengajar materi tertentu, misalnya kita mau mengajar materi tertentu apapun itu, maka mari kita mulai dengan create a topic. Jadi kalau grup adalah kelasnya, topik adalah mata pelajarannya. Topik di dalam kelas, topik yang dibahas di dalam grup tersebut. Oke. So, mari kita klik create a topic. Create a topic, and here we are inside the create a new topic.
Ya, nah misalnya saya mau bicara tentang apa ya? Topiknya adalah kantuknya mengantuknya peserta MGMP. Misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, berikutnya di sini ask a question to start the discussion. Disinilah kita mau melakukan flip classroom itu di sini, atau disinilah kita akan mengawali topik ini. Disinilah kita akan memberikan pengantar terhadap topik ini untuk menuju ke tugas yang akan kita berikan, gitu. Maksudnya adalah begini. Misalnya saya, ya udah deh, jangan deh, bloody chapter, sistem peredaran darah, bloody chapter, misalnya ya, bloody chapter. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa tulisin, misalnya humans circulatory system, bla 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 bla. Kita kasih penjelasan. Kita bisa kasih penjelasan di sini, bla 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 bla. Penjelasan tentang sistem peredaran darah. Ya, di sini pun bisa kita tuliskan tugasnya apa. So now go ahead, create a video in which you explain about the let's say the two types of circulation, blood circulation, Jadi maksudnya kita cerita mau ngomong tentang sistem systemic dan pulmonary circulation misalnya, gitu. Nah, ini adalah teorinya, ini adalah pengantarnya, ini adalah informasi dan instruksi Bapak Ibu di prompt ini. Hanya tersedia untuk 1000 karakter ya. Jadi dicukup-cukupin. Berkaitan dengan engaging ke siswa, bagaimana kita menghubungi siswa, maka kita juga bisa menambahkan video. Kita bisa menambahkan video, ya diantaranya dengan misalnya mengupload video, mengunggah video, atau merekam video, atau menambahkan video dari YouTube atau Vimeo atau sebagainya, gitu. Oke, misalnya kita mengambil dari YouTube aja, maka kita klik, tinggal masukin tautan dari video di YouTube tersebut yang akan ibu bapak pakai. Ini yang add a video. Oke. Unggah juga bisa. Jadi kita unggah dari laptop kita, desktop computer kita, gitu. Atau kita juga bisa ngerekam. Yang rajin ngerekam enggak. Izinkan menggunakan kamera. Mejeng. Nah, ini chatnya loading. Saya nggak tahu kalau Pak Robi. Siap. Secara garis besar ini flip grid atau apa ini baru? Flip grid. Yes, flip grid. Yes, ma'am. Ini mulai dari awal sampai akhir kita ngajar sudah ada kayak kita bikin RPP gitu ya sehari ya. Kelihatannya begitu ya. Jadi mulai dari awal tujuan terus langkah kita mau ngapain, terus ada video segala macam, bisa sampai sama tesnya kan ya? Bisa begitu. Kok tes enggak, tapi rasanya tes enggak. Karena sekali lagi submission-nya hanya berupa video. Kalau Pak Robi tadi udah nerangin yang add puzzle ya? Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Nah, tesnya pakai add puzzle gitu, keren. Saya ketinggalan nih dari tugas add puzzle, Ibu. Nanti Bu, nanti ada abis ini ada siaran lanjutan. Ada rekamannya. Ya. Nanti rekamannya diberikan oleh Bapak Adi. Adi Ginting. Pak Adi, tugas kita kan harus pakai add puzzle. Ya, ceritanya saya mau unggah video unggah aja video supaya nggak lama ya. Upload video, saya klik di sini, saya udah taruh di desktop video. Nah ini. Drag aja. Oke. Ya oke. Ini videonya di loading. Yeah. Yang saya tunggu pada sebagai pemalas. Ya udah, oke. Ceritanya begitu ya, itu video lah ya. Nah, biasanya juga Bapak Ibu
kalau di Flipgrid ini setelah mengunggah video kita maupun anak, biasanya kita melakukan selfie gitu ya. Tujuannya apa? Itu menjadi semacam cover dari video ya. Misalnya saya take selfie misalnya. Mana nih? Wah, kayaknya saya tidak. Oh, karena saya pakai Zoom, saya ini kelihatannya nggak bisa mengakses kamera ini. Berarti misalnya select frame, memilih frame di dalam video ini. Anggaplah di mana lah ya. Udahlah, convert aja lah supaya cepat. Berhasil tidak? Ini hanya semacam cover video. Jadi kalau Bapak Ibu ngeliat YouTube kan thumbnailnya itu diambil dengan selfie atau select frame yang ada dalam video kita. Okay, uploading your video 100% and it's done, success, done. At any time you can delete or redo the topic video from the settings page. Nah, ini udah Bapak Ibu. Ini jadi dengan adanya prompt kita bisa taruh teorinya, kita bisa kasih instruksi dan semuanya itu diperkuat dengan kita tambahkan media video, ya seperti itu. Lalu kemudian add password for families and guests. Saya nggak pernah aktifkan ini. Jadi saya hanya izinkan anak-anak saya, anak didik saya yang mengakses. Saya tidak izinkan orang lain. Jadi nggak dikasih password, nggak usah juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, anak-anak kan bikin video ya. Nah, bikin video itu kan mereka akan buat berdasarkan kreativitas mereka. Tapi toh kita tidak tahu apakah konten yang mereka buat itu semuanya appropriate, gitu kan ya? Apakah semuanya oke, tidak akan bermasalah. Misalnya, kalau di sekolah kita kan kita kan tidak mau jika di dalam video anak atau sebagainya, misalnya ada senjata, ada rokok, gitu kan ya, ada bom nuklir, ada virus corona, gitu kan ya. Nah, berarti untuk mencegah konten-konten yang tidak dikehendaki, kita perlu mengaktifkan topic moderation, Bapak Ibu. Nah ini, kalau kita aktifkan, maka anak mungkin begitu selesai bikin video sebagai tugas mereka akan submit, tapi itu tidak akan dipublish dulu sampai kita mengizinkan, sampai kita approve. Ya, topic moderation ini penting menurut saya, supaya kita yakin tidak ada konten anonoh di dalam video anak-anak kita, gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berapa lama sih durasi video yang bisa anak-anak buat gitu ya? Kadang-kadang kan kita hanya jangan terlalu lama. Saya mau tetapkan sekian lama. Nah, inilah tempatnya Bapak Ibu. Recording time. This is how long they can record their videos. Oke, bisa 15 detik, 30 detik sampai paling lama 10 menit. Oke? Anggaplah 5 menit gitu ya. Anggaplah 5 menit. Jadi ini adalah kita tentukan berapa lama video mereka. Maksimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini dengan ini diaktifkan maka mereka bisa merespon. Jadi nantinya Bapak Ibu, kalau video anak-anak anggaplah dalam kelas 8E itu ada 30 siswa. Semua videonya sudah saya approve. Maka semua yang di dalam grup itu bisa ngelihat video teman-temannya. Dan dengan ini kalau kita klik video and text comments, maka mereka bisa memberikan komentar berupa video atau teks, atau video doang, komennya berupa video, bagus video lu, gitu, video pendek selesai bisa, atau teks komen, video lu bagus, video kamu bagus deh, gitu ya, di teks, atau none, nggak boleh komentar, bisa juga seperti itu, supaya asik. Saya suka izinkan komentar. Closed caption saya abaikan, ini. Nah, Bapak Ibu, moga-moga saya nggak terlalu cepat ya. More options. Nah, jadi di sini selain dari video yang saya buat barusan di grup ini, kita Bapak Ibu bisa menambahkan link atau tautan-tautan eksternal lainnya, misalnya Google Docs, OneNote gitu ya, misalnya mau ngasih LKS gitu ya, dan sebagainya, bisa Bapak Ibu. Bisa di sini up to 9 external links. Kita bisa kasih tautan eksternal sebanyak paling banyak 9. Oke? 9 tautan. Jadi kalau saya bicara tentang apa gitu kan percobaan misalnya, mau kasih ke mereka LKS-nya, kasih. Misalnya saya taruh di Google Drive, lalu kemudian tinggal tempelin linknya. Kasih tahu ini adalah LKS apa gitu ya. Oke, ini attachments.
Topic status aktif. Ini untuk menentukan masa aktifnya, karena ini ada expiry-nya juga kalau mau ditentuin. Ya, kalau mau diatur dari kapan sampai kapan bisa ya di schedule Bapak Ibu. Your notification ini akan kita terima di email. Kalau daily berarti setiap hari kita akan menerima notifikasi tentang respon dari siswa, si A, B, C, D ngerespon dan sebagainya. Itu agak annoying buat saya, tapi tetap saya ambilnya daily aja. Ya, bisa weekly sebetulnya, tapi kan kita kan masa sih memeriksa tugas anak mingguan, ya. Allow people to get email notification for new responses and comments, saya tidak aktifkan. Nah, video and cover. Nah, ini yang berikutnya Bapak Ibu, ini berkaitan dengan video yang dibuat anak-anak, ya, video responses. Jadi ini bisa allow filters, stickers, and other effects on videos and cover images. Jadi ini mengizinkan penggunaan filter, stiker, karena nanti kalau bikin video Bapak Ibu itu ada tombol-tombolnya. Anak bisa pakai filter, anak bisa pakai stiker, anak bisa pakai efek. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah mencoba ini, anak pun bisa membuat video dengan misalnya KineMaster atau apa sih buat bikin video teh, InShots atau apapun, lalu kemudian ditempel di sini bisa, ya. Nah, ini mengizinkan anak memberikan link eksternal, likes. Ini supaya kayak Instagram atau Facebook atau media sosial seperti itu, maka saya biasanya mengizinkan untuk like sehingga si A bisa menyukai video si B, si C dan seterusnya. Oke, saya biasanya ini likes-nya diaktifin. Download and share ini terserah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan mengizinkan mereka yang udah unggah itu mengunduh kembali video mereka gitu ya. Karena ini hanya untuk their owners. Jadi kalau saya ada siswa, saya unggah satu video, saya bisa unduh lagi dari Flipgrid. Oke, view count ini mah biasa lah ya, berapa banyak yang lihat video kita. Oke, sticky notes, allow sticky, ya ini waktu recording pasang sticky notes. Begitu Bapak Ibu. Nah, feedback itu adalah bagaimana kita mengakses, bagaimana kita menilai submission anak-anak. Ada yang basic, ada yang custom. Kalau custom itu misalnya saya mau bilang misalnya creativity misalnya, kreativitasnya misalnya, oh jangan, ini dulu deh, konten, ya kontennya berarti how well the video explain and contain and ketiknya parah gini, contain the concept misalnya, the concepts misalnya, lalu kemudian kasih minimum score misalnya, oke lah kita baik kasih 40 misalnya, maksimum 100 create 1 ya, lalu kemudian misalnya creativity misalnya, kemudian how captivating the students videos are sama 40 kali. Nah, ini terserah Bapak Ibu. Jadi kita bisa bikin rubrik sendiri. Ya, gantengness ya. How ganteng the student is. Misalnya. Oke. Nah, gitulah ya. Jadi kita bisa bikin rubrik sendiri. Udah Bapak Ibu, inilah setup yang bisa saya buat untuk topik Bloody Chapter ini. Sampai sini apakah ada yang mau menginterupsi saya? Oke. Begitu Bapak Ibu, hanya segitu. Berarti ini udah ditambah dengan yang settingan lanjutan. Tinggal saya create topic. Begitu create topic, maka your topic is ready. Nah, ini kita bisa mengcopy ini untuk dibagikan ke anak, Bapak Ibu, untuk dibagikan ke anak ya. Tapi saya tutup aja. Kenapa saya tutup? Karena dia ada di sini kok. Join code. Jadi Bapak Ibu,
kalau anak-anak itu nanti mereka biasanya akan mengunduh aplikasi Flipgrid di mobile phone misalnya, atau di laptop misalnya seperti itu ya. Tapi kebanyakan anak-anak yang saya ajar itu di handphone ya. Jadi bagaimanakah cara mereka mengakses tugas mereka? Cara mereka mengakses tugas mereka adalah dengan hanya memasukkan join code ya. Join code ini. Mereka membutuhkan join code ya. Apalagi mereka butuhkan, mereka juga butuh student ID ya kalau pakai yang username. Tapi kalau pakai Google Classroom, kalau pakai email itu rasanya sih rasanya enggak. Jadi mereka yang paling penting mereka butuh join code. Tinggal ini kita copy Bapak Ibu. Start the discussion. Nah ini view as student. Kalau kita view as student seperti apa sih? Nah ini ya ternyata mereka butuh student username ya, student username. Jadi saya belum coba kalau pakai kenapa ini student username? Karena student di kelas yang tadi saya buat itu kan based on username ya. Mungkin kalau pakai alamat email mereka harus masukin alamat email. Gitu, kemungkinan besar begitu menurut saya. Ya, mana ya? Bukan ini. How do I get you? Itu dia. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Jadi kalau ini untuk ngejawab ya Bapak Ibu, untuk mengerjakan tugas. Anak akan, kok ada chat sih? Bukan buat saya kan? Untung bukan buat saya. Nih, kalau anak record a response, jadi waktu anak buka aplikasi, mereka udah login, Bapak Ibu udah masuk ya, mereka akan melihat tombol record a response. Oke? Nah, tinggal mereka akan masuk ke bagian ini, tinggal mereka rekaman aja, gitu. Udah deh, ini kayaknya udah. Nah, kalau begini, ya, inilah Bapak Ibu yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Flipgrid, how to use it, dan how to create and develop the class. Adakah mungkin mau bertanya atau apa? Mungkin adakah bloody chapter? Ini ya, masih. Ya ini karena ini saya ngetiknya cukup pendek ya, jadi cuma segini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ketiknya panjang lebar, pasti ini akan panjang lebar. Si ini nih, ini video yang tadi saya unggah untuk sebagai semacam teaser atau apa ya. Ya udah cukup. Demikian, adakah pertanyaan di bumi ini? Bapak Ibu, ayo kalau misalkan bertanya. Pak, lihat yang udah pernah ini deh. Oh. Ini contoh yang bloody chapter ya, ini yang beneran, bloody chapter beneran. Ini akunnya yang berbeda, jadi ini khusus kelas 8D, ceritanya waktu itu saya kasih ke anak-anaknya melalui Google Classroom waktu itu. Waktu saya bagiin ini dulu belum bisa link ke Google Classroom, jadi saya kasih join code. Saya bagiin join code-nya. Mereka masuk lewat menggunakan join code. Mereka punya student ID waktu itu, dan inilah hasil mereka. Ini hasil mereka. Bukan ini. Mana sih? 8D ini aja. Itu ya. 8C. Oh, 8C ya? Ya udah enggak apa-apa. Itu enggak, maksudnya ada tulisannya 8C. Oh. Nah, ini Bapak Ibu, ini anak-anak udah ngebagi. Udah submit. Ada yang double-double malah. Iya, ada yang double-double. Ini anak-anak udah pada submit. Seperti itu. Misalnya
the horror movie of biology. This is the circulatory system. This blood do in our body? Well, it acts as a carrier for food and nutrients, and a body shield, and a temperature and pH stabilizer, which FYI, the average human body temperature is 98 degrees. Alright. Also clots when the body contracts an injury. Overall, there are two types of blood circulation, small and big. What differs them both is in the small circulation, blood travels from the heart to the lungs and then back to the heart. Meanwhile, in the big circulation, blood travels from the heart all over the body and then back to the heart. How blood circulates the body. Blood from the lungs travels from the pulmonary vein into the left atrium of the heart. It then goes through the left ventricle and enters the aortic valve into the aorta and then to all parts of the body. Meanwhile, deoxygenation. Iya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Coba ini bisa dihentikan tidak? Oke. Jadi mereka akan mensubmit dan seperti itu, dan kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya, mereka tuh banyak yang sudah menggunakan external video editor untuk kemudian tinggal diunggah aja ke dalam Flipgrid-nya. Itu yang anak-anak udah bisa lakukan. Mereka bisa kasih dengan external video editor, mereka bisa pasang background music, bisa pasang animasi yang bagaimana gitu ya. Mereka bisa kreatif banget gitu. Gitu Bu Rosinta, yang sudah terjadi. Itu dia di si Flipgrid-nya. Ini di Flipgrid-nya. Jadi saya jadi maksudnya dia ngunggah video itu, dia bisa nambahin aplikasi yang dia mau gitu. Seperti yang tadi kita lihat kan, di situ tuh kan kita ada link ke YouTube, ada apa gitu, ada macam-macam. Itu mah ya kalau jadi gini, kebanyakan memang bukan kebanyakannya, saya belum punya statistiknya, tetapi banyak anak yang membuat videonya pakai itu lain Bu, pakai platform lain, kayak KineMaster gitu kan ya, Filmora lainnya. Kalau kayak gitu kan bisa kasih link juga segala macam gitu. Ya, oke. Gitu. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Tapi kalau tadi kan Bapak kebanyakan kalau kita nunjukinnya dalam bentuk sebelumnya itu kasihnya video nih. Meskipun di sebelumnya kita kasih formnya apa tadi formnya ya, untuk kasih tahu bahwa apa sih yang mau deskripsi. Deskripsinya formnya untuk anak-anak boleh lakukan apanya gitu. Ya. Nah, kalau yang di bawah-bawah itu kita sebetulnya bisa bentuknya nggak selalu harus video ya? Nggak harus video selalu. Mari kita bisa edit topik. Editnya tidak termasuk edit GAD karena edit GAD adalah seorang penyanyi Bapak Ibu ya. Nah, ini media. Kalau kita misalnya hapus, ini opsinya. Ini Ibu Bapak. Jadi bisa ditambah emoji dalam videonya. Ini Google. Berarti ini linknya Microsoft. Saya juga memakai ini YouTube. Jadi tapi kita hanya bisa pakai salah satu. Oh, nggak bisa double. Yes. Nah, yang double-nya itu di sini attachment. Oh. Gitu. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Bros. Terima kasih. Be strong. Be strong.